Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Manajemen Resiko D akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai risiko operasional dan risiko spekulatif. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cinta Yunda dengan NIM 2208 10 20 10 09. Saya Fauzia Nurrahma dengan NIM 2208 10 20 10 10. Saya Punhayu Mafirat dengan NIM 22 akhiran 1024. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko operasional. Risiko operasional ini berfokus pada bagaimana hal-hal dicapai dalam suatu organisasi dan bukan pada apa yang dihasilkan dalam suatu perusahaan. Risiko operasional seringkali disebut sebagai risiko manusia karena masalah yang timbul pada operasional ini seringkali disebabkan oleh manusia. Selanjutnya ada identifikasi risiko operasional. Itu dibagi menjadi dua, yang pertama berdasarkan faktor penyebab terjadinya, dan yang kedua berdasarkan faktor frekuensi dampak terjadinya. Nah, pada berdasarkan faktor penyebab terjadinya ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada faktor internal yang dipengaruhi oleh human error. Yang kedua faktor eksternal, adanya hacker, adanya perubahan regulasi. Selanjutnya ada berdasarkan faktor frekuensi dan dampak terjadinya. Yang pertama ada low frequency, low impact. Ini frekuensinya itu sering terjadi, akan tetapi dampak yang ditimbulkan itu kecil, misalnya pada kesalahan dalam menulis isian pada slip skripsi. Resiko ini bisa diprediksi kemungkinan terjadinya dan kemungkinan untuk dicegah dengan baik. Yang kedua, low frequency, high impact. Resiko yang frekuensinya terjadi rendah akan tetapi bisa mengakibatkan timbulnya resiko yang besar. Akan tetapi resiko ini bisa diatasi, salah satunya yaitu dengan cara membagi atau mentransfer resiko tersebut dengan perusahaan lain. Yang ketiga ada high frequency, low impact. Dalam hal ini efisiensi bisnis dapat ditingkatkan. Banyak produk keuangan akan memasukkan faktor resiko ini ke dalam struktur harga mereka. Dan yang terakhir high frequency, high impact, yang mana pada risiko ini dengan frekuensi yang tinggi serta dampak yang ditimbulkan juga tinggi, yang dapat mengkacaukan perbankan. Misalnya pada kasus salah satu bank asing di Indonesia berbasis pada private bank yang berpotensi untuk menyalahgunakan atau bahkan penggelapan dana nasabah. Pengidentifikasian risiko operasional ini perlu dilaksanakan pada setiap produk, aktivitas, proses, serta sistem yang ada yang digunakan oleh bank. Pengidentifikasian ini dilakukan mulai dari memahami proses bisnis yang dilaksanakan berdasarkan pemetaan operasional terutama pada bisnis itu. Yang selanjutnya dilakukan pengidentifikasian pada faktor penyebab yang menyebabkan munculnya risiko operasional ini. Manajemen serta kontrol proses operasi yang tepat bisa meminimalisir pengendalian dan mengurangi terjadinya risiko operasional. Oke, selanjutnya ada 3 pendekatan yang biasa digunakan saat mengidentifikasi operasional. Yang pertama ada analisis penilaian sendiri. Dilakukan wawancara langsung atau kuesioner untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan resiko operasional. Yang kedua ada indikator resiko operasional, yaitu mengklasifikasikan indikator masalah yang berkaitan dengan resiko operasional. Dan yang ketiga kerugian resiko operasional, yaitu menggunakan perhitungan resiko aktual yang timbul dalam kegiatan operasional. Saya di sini akan menjelaskan evaluasi resiko operasional. Pada perhitungan modal resiko operasional, perbankan harus menghitung kerugian yang terekspektasi serta kerugian tak terekspektasi. Yang pertama yaitu kerugian terekspektasi dimasukkan dalam struktur penentuan harga produk apabila perbankan bisa memperlihatkan pada supervisor kerugian terekspektasi tidak dapat dimasukkan lagi dalam perhitungan modalnya. Pada umumnya, banyak lembaga keuangan yang menggunakan model statistika dalam memperkirakan hingga kerugian terekspektasi dengan menggunakan data historis serta pengalaman untuk prediksi masa depan. Yang kedua yaitu kerugian tak terekspektasi. Kerugian tak terekspektasi ini merupakan kerugian secara signifikan di atas kerugian yang bisa diprediksi. Berdasarkan frekuensinya, kejadian ini bisa berdampak besar. Perbankan syariah bisa memperhitungkan kerugian tak terekspektasi dengan menggunakan data internal yang ada, data eksternal bank lain, serta data yang berasal dari skenario resiko operasional. Lalu selanjutnya ada contoh kasus.
perbankan harus alokasikan sebagian modalnya untuk mengantisipasi resiko operasional. Ini termasuk dalam rasio kecukupan modal atau CAR sebesar 8%. Bank harus siapkan 15% dari pendapatan rata-rata 3 tahun terakhir untuk mengatasi resiko ini dengan metode PIA yang terlalu menyederhanakan dan top down. Metode AMA lebih disarankan bagi perbankan dengan pengukuran risiko operasional internalnya sendiri. Mempertimbangkan kerugian internal minimal 3 tahun terakhir, bank syariah sebaiknya menggunakan metode AMA untuk perhitungan yang lebih tepat dan pengurangan modal yang diperlukan. Lalu selanjutnya ada alternatif rencana aksi yang bisa dilakukan oleh bank syariah sebagai berikut, di mana yang pertama itu menghindari resiko. Hal ini bisa dilakukan dengan mencegah melakukan aktivitas lain yang bisa menambah eksposur resiko operasional sebelumnya pada bank syariah serta terhadap resiko yang tidak bisa diterima. Yang kedua yaitu menerima resiko. Terkadang resiko itu tidak dapat dihindari apabila operasional perbankan dilaksanakan. Sehingga hal yang bisa dilakukan bank adalah menerima resiko tersebut, akan tetapi kontrol dan pengawasannya yang ketat tetap dilaksanakan apabila aksi ini dilakukan. Yang ketiga ada mengalihkan resiko pada pihak lainnya. Misalkan pada penggunaan jasa asuransi pada produk pembiayaan adalah salah satu alternatif pengalihan risiko. Dan yang terakhir yaitu mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas kontrol. Hal ini dilakukan dalam rangka meminimalisir potensi kerugian yang dipicu oleh risiko baik dari eksternal maupun internal. Oke, selanjutnya resiko spekulatif. Resiko spekulatif adalah jenis resiko yang diambil oleh pengambil resiko secara sukarela dan akan menghasilkan keuntungan atau kerugian pada tingkat tertentu. Semua resiko spekulatif melibatkan pengambilan resiko yang membuat pilihan secara sadar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe resiko spekulatif. Yang pertama ada resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko yang terjadi dari pergerakan harga atau volatilitas harga pasar. Nah, dalam konteks manajemen resiko pasar ini merujuk pada resiko yang terkait dengan fluktuasi nilai aset keuangan atau investasi sebagai hasil dari perubahan dalam faktor pasar seperti suku bunga, kemudian nilai tukar mata uang, harga saham, dan juga harga komoditas. Nah, resiko pasar dapat mempengaruhi berbagai jenis investasi termasuk saham, obligasi, mata uang, dan juga komoditas. Nah, untuk ilustrasi atau contohnya, itu adalah harga pasar saham dalam portofolio perusahaan mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Yang kedua ada resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko karena counterparty gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Nah, pihak yang berutang itu tidak dapat atau tidak mau membayar atau memenuhi kewajiban pembayaran mereka sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Nah, resiko ini terkait dengan kemungkinan terjadinya gagal bayar, penundaan pembayaran, atau pengurangan jumlah pembayaran yang telah disepakati. Nah, contohnya, debitur tidak bisa membayar cicilan dan bunga hutang sehingga perusahaan mengalami kerugian dan piutang dagang tidak terbayar. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan resiko kredit antara lain kondisi keuangan peminjam, kemudian kualitas manajemen, siklus bisnis, dan juga perubahan kondisi pasar. Yang ketiga ada resiko likuiditas. Nah, resiko ini itu tidak bisa memenuhi kebutuhan kas, resiko tidak bisa menjual dengan cepat karena ketidaklikuiditan atau gangguan pasar. Nah, contohnya perusahaan tidak mempunyai kas untuk membayar kewajibannya, misalnya melunasi hutang. Nah, perusahaan terpaksa menjual tanah dengan harga murah atau di bawah standar karena sulit menjual tanah tersebut, diakibatkan tidak likuid. Padahal perusahaan membutuhkan kas dengan cepat. Dan yang terakhir ada resiko operasional, di mana resiko ini adalah resiko kegiatan operasional itu tidak berjalan lancar dan mengakibatkan kerugian, kegagalan sistem, human error, pengendalian, dan prosedur yang kurang. Contohnya, komputer perusahaan terkena virus sehingga operasi perusahaan terganggu. Prosedur pengendalian perusahaan tidak memadai sehingga terjadi pencurian barang-barang yang dimiliki perusahaan. Berikut adalah contoh resiko dalam resiko spekulatif. Nah, contohnya dalam dunia trading, pihak A membeli saham di harga 50.000 dengan harapan harga saham akan meningkat ke angka 70.000. Nah, namun ternyata harga saham justru turun ke angka 40.000. Inilah salah satu contoh resiko spekulatif yang muncul ketika prediksi keuntungan dari seorang trader
tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi. Nah, di lain kasus, bisa juga harga saham naik ke angka 70.000 sehingga risiko spekulatif bisa dihindari dan trader bisa memperoleh keuntungan dari penjualan saham tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.